pun dari setengah 11 pun standby. Siap, guys, mantap. Sarang di buku ini kan berapa ya, Mas? Cepat sekali ya, ekspres sekali ya buku apa namanya? Buku yang dibuat sama Dr. Pandi. Nggak sampainya cepat sekali bikinnya pun. Cepat ya nih kan. Lagi tiang bisa bergabung juga Niki, Bro. Oke, Niki, oke. Tapi Niki mau ke Banjar di Bos, makanya enggak bisa dampingi. Oke. Harus seimbang hubungan sosial satu warga dengan protokol kantor ke. Sehat ya, Prof. Siap, sehat Semi. Oke, terus. Silakan co-host dimulainya kita jam 11.02. Oke, baik. Ya, selamat siang kepada semua peserta, kepada pembicara, juga kepada host dari perwakilan dari IDI. Saya Dr. Stephen Auyono yang hari ini akan memoderatori acara kesehatan COVID-19. Acara layanan konseling kesehatan ini ditujukan khususnya bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri, tetapi umumnya bagi kita semua yang dapat join di channel Zoom pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Profesor Dr. Cok Gede Bagus Mahadewa, spesialis bedah saraf, konsultan spinal. Beliau adalah guru besar dari spesialis bedah saraf, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selamat pagi, Prof. Jadi Selamat pagi, Rajang Semang. Untuk judul pada pagi hari ini adalah telekonseling kesehatan COVID-19 baik untuk diketahui. Sedikit berbeda memang dengan topik yang sebelumnya tentang isolasi mandiri. Kita sekarang akan menguak lebih dalam bagaimana sebetulnya COVID-19 itu. Di sini nanti para peserta juga akan dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom chat atau Q&A, atau juga bisa bertanya live dengan menggunakan fitur right. Pada pagi hari ini akan banyak topik yang dibicarakan mengenai COVID-19. Pastinya Prof akan membawakan dulu secara superficial, secara umum. Pertanyaan-pertanyaan spesifik sangat diharapkan supaya diskusi ini dapat berlangsung dengan baik. Informasi dapat diberikan dengan sangat lengkap oleh Prof. Cok Mahadewa, entah itu mengenai pemeriksaan COVID, mengenai vaksin yang baru-baru ini kita tahu ada vaksin terbaru, vaksin Moderna. Bisa nanti ditanyakan juga. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Prof. Cok Mahadewa, untuk slide-nya apakah sudah bisa di-share, Prof? Ya, sebentar izin share sebentar ya. Sudah tampak kah? Siap, Prof. Sudah tampak, Prof. Baik, terima kasih co-host atau moderator Dr. Stephen Auyono. Terima kasih Bapak Ketua IDI Denpasar, Dr. Ketua Widiasa, dan semua peserta audien hari ini. Sudah hampir 2 bulan kita melaksanakan telekonseling. Akan konsisten dikerjakan dan dilanjutkan membahu-membahu untuk memberi informasi yang update kepada saudara-saudara kita yang menjalani isolasi maupun yang tidak. Tentang pagi ini saya ucapkan dulu Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa mengikuti meskipun isolasi fisiknya sehat, nah tinggal menunggu hasil PCR negatif. Kita kupas sedikit tentang serba-serbi COVID-19. Jadi dengan presentasi ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami lah tentang COVID-19 yang sudah sekarang sudah tahun 21.
isi materi pagi menjelang siang ini. Mungkin bisa teman-teman atau audiens semua sambil menikmati lunch atau brunch silakan nih. Ada 4, yaitu apa itu COVID-19. Mungkin semua sudah sering mendengar, mari kita concise-kan lebih padat untuk dicerna. Kemudian bagaimana penularannya COVID-19, gejala COVID-19, yang terakhir adalah pencegahan dan penanganan. Topik pertama, apa itu COVID-19? Kita ingin mengetahui lebih jauh mengenai COVID-19. Coronavirus disease ini tahun 2019 dipublikasikan pertama sehingga menjadi pandemi hingga saat ini. Memang satu grup dengan virus SARS yang pertama, systemic acute respiratory syndrome. Nah, kebetulan penyebabnya adalah coronavirus, makanya namanya SARS-CoV. SARS-CoV-1 tidak menjadi pandemi, SARS-CoV-2 yang menjadi pandemi. Kenapa dia menjadi pandemi, bukan suatu epidemi atau belum menjadi endemi, nanti kita lihat ke belakang. Jadi sangat berbahaya karena penularan cepat. Dan kebetulan yang CoV-2 ini biasanya mutasi itu terjadi dalam puluhan tahun, ini tidak dalam hitungan puluhan tahun, mungkin dalam setahun sudah menjadi beberapa mutan, varian. Yang terakhir dilaporkan ada 7 varian, akhirnya ada 11 dan seterusnya, mungkin terus berkembang, jadi kita harus update terus. Yang disebutkan varian Alpha itu dari Inggris, itu membuat Inggris Raya lockdown dan seterusnya. Kemudian varian Beta, jadi diberi nama sesuai nomenklatur umumnya, selain abjad ada Alpha, Beta, Delta, Gamma. Nah, itu yang belakangan ini membuat second wave di Indonesia adalah varian Delta. Ini berasal dari India. Ada juga varian Gamma dari Brasil. Jadi tidak seluruh varian ada, tapi beberapa varian ditemukan di Indonesia. Laporan Kesbang. Ya, jadi penelitian 2021 juga oleh Ravi Shankar India, karena memang di India berarti memang peneliti India yang melaporkan di Journal of Pharmacology dan Clinical Research. Varian Delta ini disebut dengan istilah B1617.2. Ini umumnya menyebabkan gelombang kedua hampir di seluruh dunia. 200 negara hampir terjangkiti oleh varian ini. Dia ini lebih infeksius, lebih cepat dari COVID awalnya. Per 20 Juni yang dilaporkan Kemenkes RI bahwa varian Alpha, Beta, dan Delta ada di Indonesia. Namun 76% Delta. Kemudian Oktober sebenarnya awal ditemukan 2020 di India, kemudian masuk Indonesia 11 Mei. Menyebar ke 74 negara termasuk Indonesia dan sekarang hampir di seluruh dunia. Dan 76% ini yang menyebabkan angka kesakitan maupun kematian menjadi cukup tinggi dan sangat signifikan. Ini peta persebarannya. Ini laporan dari Kemenkes RI Juni 2021, yang hijau varian Alpha, yang Beta itu warna oranye, dan yang biru itu varian Delta. Bisa dilihat di Pulau Jawa, ketiga varian ada, di Sumatera lebih banyak varian Alpha, di Kalimantan varian Delta ditemukan, termasuk di Gorontalo. Ini yang 2021 per 20 Juni. Kalau sekarang hampir seluruhnya provinsi, 54 provinsi sudah
menjadi second wave karena varian Delta. Nah, itu dulu sedikit tentang jenis-jenis dan eksistensinya ditemukan di berbagai provinsi secara umum saja. Bagaimana penularannya? Kenapa menjadi pandemi? Itu berbeda dengan kakaknya SARS-CoV-1, itu tidak menjadi pandemi, dia epidemi saja, wabah, itu dilakukan karantina dan isolasi, lockdown dan seterusnya di China sana, hilang dia. Mungkin SARS sampai ke Hong Kong dan sebagainya, tapi tidak sampai ke seluruh dunia, jadi istilahnya bukan pandemi. Ini karena penularan yang lebih cepat dari kakaknya COVID-1 menjadi ke seluruh dunia, ya, apalagi kecepatannya bermutasi dengan berbagai varian di 16, 17 sekian itu. Nah, penularannya sebenarnya saat sebelum sang carrier gejala, itu 2 hari sebelumnya, hingga 14 hari setelah gejala muncul. Jadi banyak yang tanpa gejala yang sebenarnya sudah membawa virus dan virulensinya bisa menginfeksi saudara, misal tetangga, semua yang kita ajak berinteraksi. Sampai saat ini WHO masih menjelaskan bahwa penularan COVID-19 melalui droplet dan barang-barang sekitar yang terkontaminasi. Droplet itu cairan tubuh atau sekret yang kita bersinkan, batukkan yang lebih berat daripada udara sehingga dia cepat jatuh, tidak mengambang. Nah, itu dari Indo awalnya. Namun update WHO bahwa varian Delta ini sedikit berbeda. Ada lagi varian Kappa dan Lambda itu lebih jauh dari manifestasinya. Tapi kita berbicara varian Delta dulu. Dia kontaminasinya hanya dengan berbicara bisa. Jadi hati-hati 5-15 detik sekarang. Kalau dulu kan WHO masih 15 menit dalam satu ruangan. Nah, sekarang lebih ganas karena ya sifatnya berbeda. Delta itu dari berbicara dan bernapas saja bisa. Jadi tidak menunggu droplet. Namun WHO tidak menegaskan bahwa akan menular secara aerosol, tidak disebutkan demikian, cuma disebutkan bahwa 5-15 detik sudah bisa menularkan. Nah, ini data per Juli, akhir Juli, kasus sampai hari ini naik turun sekitar 30.000 sampai hampir 40.000, tapi tetap di angka 30.000. Kemarin 39.000, sebelumnya ada 35.000 kalau tidak salah. Namun angka kesembuhannya lebih tinggi dari angka kesakitan. Pun demikian itu cukup merepotkan karena serentaknya datang pasien mengakibatkan resources kita terpakai semua, baik sumber daya manusia, tempat sarana prasarana perawatan, alat-alat yang diperlukan. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau saja pasiennya datang bergiliran, semua akan bisa ditangani appropriate. Ini masalahnya semua datang berbarengan, geruduk masuk ke UGD, semua perlu oksigen dan kesulitan bernapas. Nah, kita tahu bahwa bernapas itu dalam hitungan menit, 20 menit akan menimbulkan kematian. Apapun sebabnya, kalau napas sudah tertutup, saking atau ditutup secara ini kan menjadi kejar-kejaran waktu gitu. Semua emergent, semua urgent dan emosi jadinya. Itu yang menjadi kekacauan di UGD kalau hal-hal ini kita tidak cepat putus rantai penularan maupun sistem treatmentnya, test, trace, treat itu harus dilakukan. Nah, gejala bervariasi ringan, sedang sampai berat. Gejala umum ya pada virus umumnya seperti influenza atau flu adalah terasa lelah, capek, tidur aja enak sekali tidur, duduk ketiduran atau
taruh kepala sebentar sudah enak tidur. Dan demam, kalau tidurnya tanpa demam, tanpa sakit kepala, tanpa pusing itu betul-betul nyaman. Tapi ini kan udah kelelahan, demam, terbangun untuk batuk, lagi ingin tidur, itu yang membuat sangat menderita, bernapas susah, tersumbat karena pilek dan seterusnya. Menelan sakit, kalau makan jadi nggak enak, nggak mau, nggak bisa, hidung juga tidak lapang gitu. Dan khasnya virus itu seluruh otot sakit, otot leher, badan, muskulatur semua, dan disertai juga diare kadang-kadang. Jadi hal-hal yang membuat pasiennya ini tambah sakit ya, udah makan nggak enak, tidur tidak nyenyak, diare juga, minum kurang dan seterusnya. Nah, kondisi-kondisi itu kita kelompokkan adalah gejala ringan, sedang. Seperti tadi demam, lelah, batuk kering, mungkin ada nyerinya, perlu analgetik, ada juga mata merah, ada beberapa dilaporkan, dan anosmia itu mulai tidak terlalu spesifik. Kalau wave pertama anosmia paling pembauan dan demam, batuk. Sekarang lebih ke mirip flu, benar-benar mirip flu, batuk, demam, sesek, nyeri menelan, pokoknya craving for oksigen, memerlukan kayak air hunger, perlu oksigen. Jadi semua yang menangani di rumah itu pasti panik, dibawa ke UGD semua. Masalahnya datangnya berbarengan, itu yang bikin tidak sesuainya ketersediaan resources. Padahal kalau semua ditangani dengan baik dan benar ya selamat semua kan. Self-limiting disease ya. Kalau semua ditangani dengan baik dan benar, 1.000 pasien datang, 1.000 ada, 2.000 datang, 2.000 ada tempat, mungkin nggak menjadi masalah besar. Nggak panik semua, tidak kekurangan oksigen, semua tersedia. Ini masalahnya kan tidak seperti itu. Bahkan di negara maju, paling maju sekalipun mereka panik, nggak ada yang siap seperti itu. Untuk tabung oksigen sesuai jumlah penduduk kan tidak mungkin itu. Perhitungannya tidak akan ketemu. Ya pasti ada sekian persen. Ruang ICU juga dari satu rumah sakit besar paling banter ada 40 kamar ICU. Nah, ini kalau datangnya ber-200 ya jelas sudah nggak beres semua jadinya. Tenaga yang jaga UGD paling ya 10 orang udah banyak. Kalau datangnya 200 kebayang sudah. Nah, gejala berat yang perlu sangat-sangat diperhatikan untuk menyambung kehidupan saudara-saudara kita itu. Bernapasnya sudah sulit, napasnya pendek-pendek, air hunger, kesadaran mungkin mulai menurun. Mungkin sudah nak menurun tapi diajak ngobrol tiba-tiba tertidur, nah itu hipoksia itu. Orang-orang masih ngomong, ya masih bisa WA, medsos, dalam keadaan saturasi sudah di bawah 90 misalkan, itu happy hipoksia istilahnya. Nah, ada yang disertai nyeri dada, kemudian yang berat sekali sudah mulai kebiruan dari distal, jari-jari, kuku sampai bibir, bahkan sampai henti napas. Jadi setelah distres napas akibat air hunger, kekurangan oksigen. Kenapa oksigennya kurang? Padahal oksigen cukup di alam ini. Ya karena yang diganggu jadi berkurang kemampuan difusi porsi oksigennya adalah di paru-paru. Ada trombosis, ada sumbatan, ada urin, peradangan, inflamasi akibat infeksi sekunder, dan tempat pertukaran oksigennya yang terganggu. Itu yang menyebabkan meskipun oksigen cukup kok kurang, dikasih suplemental oksigen yang tinggi. Ada nasal kanul, ada CPAP non invasif, bahkan sampai alat bantu nafas. Jadi perlu diperhatikan, tidak semua yang
tidak semua orang dengan gejala yang mirip-mirip di atas itu COVID. Konfirmasinya mesti di PCR swab ya. Kemudian tidak semua dengan COVID juga bergejala, jadi itu mesti diperhatikan misalnya gejalanya mirip ternyata bukan COVID, dia COVID ternyata tidak bergejala. Nah yang keduanya teriris bergejala dan COVID itu yang perlu ditreat di tata laksana. Yang bergejala tapi bukan COVID ya mungkin tolong dikarantina karena tidak COVID tapi tolong dipastikan dulu. Atau tidak bergejala dan tidak COVID, tapi ada riwayat kontak erat, karantina, jauh-jauhin dia. Yang sakit, gejala ringan itu yang isolasi mandiri atau isolasi istilahnya. Jangan bingung antara isolasi dan karantina. Hasil PCR tesnya negatif, tetap di rumah, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, ulang lagi swabnya. Nah, itu istilahnya karantina karena ada riwayat kontak. Misalkan istri, suami, atau anak yang memang tinggal di rumah positif, belum tentu ayah, ibu, atau saudara siblingnya juga kena, belum tentu. Tapi kita karantina dia. Bisa jadi belum positif saat itu. Karena kan PCR itu ada cycle-nya dalam putaran berapa terdeteksi dari badan virus atau organ kulit dan sebagainya itu baru menunjukkan positif. Jadi ada juga positif palsu atau negatif palsu. Jadi itu kepastiannya patuhi tetap di rumah karantina. Ya yang positif isolasi ya. Positif ya diberi antivirus, antibiotika seperti azitromisin yang direkomendasi. Mudah-mudahan tidak memberat, tidak perlu dirawat. Nah, pedoman-pedoman isolasi mandiri mungkin sudah di-share lewat telepon seling atau mungkin sudah dibicarakan dari beberapa sejawat kami, ya itu silakan dibuat ringkasan catatan, kalau perlu di-save ya biar gampang. Ini kontak erat. Kapan dianggap kontak erat? Jika tatap muka, ini masih rekomendasi WHO awal. Jarak 1 meter 15 menit atau lebih. Kalau Delta sudah diupdate lagi 5-15 detik malah. Nah, bersentuhan secara fisik, makanya kita hindari dulu bersalaman, berpelukan, dan seterusnya yang kira-kira membuat 1 meter itu terlanggar. Atau perawat yang bertugas, dokter bertugas, nakes bertugas merawat pasien COVID yang tidak awalnya diketahui COVID, belum memakai APD standar, ya pakai enskun saja, mungkin bukan APD yang seharusnya, APD level 2 atau level 3. Kalau positif ya kan level 3 APD, tapi kita kadang-kadang menerima pasien yang keluhannya berbeda, konjungtivitis, mata merah, ternyata dia positif COVID. Mencret, di triase, ya sebagai tenaga kesehatan, tidak aware itu COVID, ya kita memakai APD biasa, mungkin gaun, enskun, skot, dan sepatu, bukan APD level 3 gitu misalnya. Nah itu dianggap kontak erat, mesti dikonfirmasi. Kontak erat juga bisa tanpa gejala, itu yang memerlukan swab PCR. Kalau memang positif ya isolasi mandiri, yang tanpa gejala ya. Nah, dipantau nanti. Kalau ternyata kontak eratnya tanpa hasil yang positif, misalnya negatif, ya, tapi mempunyai riwayat kontak dan seterusnya, coba di isolasi dengan 14 hari dan swab ulang. Bila ada gejala, bila tetap tanpa gejala, tidak perlu swab. Imunisasi juga atau vaksinasi dengan beberapa vaksin itu setelah 14 hari negatif atau tanpa gejala bisa langsung diberikan. Ini rekomendasi terbaru di Juli 2021. Berlanjut kepada penularan. Jadi ternyata memang masa inkubasinya 1-14 hari.
inilah mengapa isolasi isoman itu diminta 14 hari untuk memastikan rata 3 sampai 7 infeksi ini bisa langsung menularkan 48 jam sebelum ada gejala. Jadi hati-hati sekali. Yang bersangkutan juga tidak merasa sakit, orang tanpa gejala sudah menularkan, terutama ke kelompok yang sangat rentan dengan premorbid, usia tua, bayi, ibu hamil. Itu yang bikin berat nantinya kalau sudah ada premorbid. Menularnya masih tetap rekomendasi pertama ini droplet. Jadi kenakanlah masker dan jaga jarak, tidak berkerumun. Selain physical distancing juga social distancing. Kemudian barang-barang yang terkontaminir, rajin cuci tangan kalau merasa menyentuh gagang pintu, handle misalnya jendela atau ya kursi meja yang tadinya disentuh, atau di tempat prasmanan. Makanya hindari makan yang prasmanan zaman sekarang. Sendoknya itu kan dipakai bersama-sama. Sendok makan itu ngambil nasi, ngambil sayur, ngambil daging dan sebagainya. Kecuali bawa sendiri-sendiri atau makan pakai sumpit juga sangat tidak disarankan. Yang paling aman janganlah makan bersama dulu. Anda kan pernah perhatikan makan pakai sumpit ini untuk ngambil juga makanan bersama-sama, masuk ke mulut, ngambil lagi. Nah itu yang ya pertukarannya sangat cepat gitu. Meskipun tidak kontak fisik, tapi kan kontak lewat makanan tadi. Berjabat tangan juga hati-hati ya. Kayak saat ini hindari dulu berjabat tangan. Gunakanlah tangan kiri, jangan tangan kanan yang dominan untuk buka pintu. Sehingga kalau hidung gatal tiba-tiba tangan kanan masih bersih. Jangan semua pakai kiri sekarang. Untuk yang nyentuh tombol lift lah apa gitu yang kiri. Jadi kalau lupa kanan masih belum, kanan masuk aja ke kantong semprot-semprot. Kalau gatal dan sebagainya atau pucak-pucak kadang-kadang nggak sengaja ada udah masuk ya, karena akses masuknya cuma mukosa ini aja, mukosa mata, hidung dan mulut, nggak ada lagi. Itu saja yang dilindungi. Saya pakai kacamata yang netral itu untuk melindungi. Kalau mau pakai Google lebih baik lagi. Kalau sudah pakai kacamata, syukurlah kacamata yang cukup besar, jangan kecil sekali. Itu sama dengan tidak memakai pelindung. Kadang-kadang kena cipratan atau bersin dan sebagainya. Kadang-kadang mendadak sekali kita tidak aware. Kemudian tidak semua orang mempunyai gejala flu, dan tidak semua yang mempunyai gejala flu ternyata COVID, tidak semua. Ya konfirmasi tetap dengan swab PCR. Antigen untuk mengarahkan suatu kecurigaan, kepastiannya. Katakanlah screeningnya antigen, tetap swab antigen, definitifnya swab yang PCR. Ada 2 jenis swab ya. Kemudian jangan malu kalau memang kena COVID, itu kan bisa dicegah, kalau sudah kena bisa disembuhkan ya. Asal ilmu knowledge yang dibekali itu tolong dicatat, jangan sudah disampaikan lupa. Itu penyakit lupa sih manusiawi, tolong, karena manusiawi lupa, catatlah. Bagaimana pencegahan karena bisa dicegah, dan bagaimana penanganan karena bisa diobati, itu yang harus menjadi leverage, itu dorongan bahwa jangan menstigma saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Itu bisa dicegah untuk yang lain supaya tidak terkena dan bisa diobati. Obatnya tersedia murah dan ditanggung pemerintah. Nah, untuk pencegahan, saya ulang-ulang lagi, kenapa diulang-ulang? Agar masuk ke alam bawah sadar. Sekali sudah tahu, kedua kali mungkin hafal, ketiga kali paham, keempat kali masuk ke subconscious mind. Pakai masker ganda. Prof, kenapa enggak pakai N95? Ya ada dan mahal kan, satu bijinya bisa 25.000 kalau harga normal. KN boleh Prof? Ya KN95 agak sedikit di bawah N95, dan tidak perlu semua memakai N95, itu kan untuk operasi, untuk tenaga medis yang memang menangani APD dengan APD level 3, jadi supaya enggak itu overuse. Jadi yang sudah direkomendasi masker bedah biasa di dalamnya, yang luar masker kain.
itu disebutkan bisa mengurangi penularan hingga 75-90%. Kalau mau yakin lebih bagus ya pakai N95, tapi sesak rasanya, tidak nyaman, kurang estetik juga kelihatan. Kejepit sekali, dipakai 2 jam sudah tidak akan nyaman. Nah ini kita ingin memakainya agak lama, jadi 4 jam, 6 jam sekali, ganti yang dalamnya pakai yang baru, masker bedahnya itu. Masker bedah ganti, masker kain tetap di luar. Selalu jaga jarak, ya. Sering cuci tangan, habis nyentuh apa. Kalau lupa lebih baik cuci aja lagi tangannya. Ya, minimal 20 detik, tapi sebaiknya 1 menit dengan sabun di bawah air mengalir. Sabun apa, Prof? Sabun apa yang biasa di rumah, yang penting alkali, boleh. Apalagi sabun anti kuman lebih baik lagi. Ya ini normatif, makan makanan bergizi silahkan. Ya. Olahraga teratur, jangan sampai karena makannya sangat bergizi, isoman, diam di rumah, olahraga lupa. Nah, jadi mengalami PKM pelan-pelan kamu melebar gitu jadinya ya. Kemudian, dalam bertransaksi ini tambahan aja, gunakan ya kalau bisa pakai unik uang elektronik ya, jangan pakai yang saling sentuh, pakai uang kotor gitu. Kemudian selain itu adalah vaksinasi. Vaksinasi ini akan menurunkan risiko, tapi tetap bisa terjadi. Pun terjadi infeksi, tidak separah yang kalau tidak vaksinasi. Apresiasi sudah divaksin 2 kali, kenapa kena COVID? Ya vaksinasi bukan untuk menjamin 100% tidak kena, tapi menurunkan risiko. Semakin jarang bertemu dengan orang lain yang kira-kira ini, ya risikonya kan semakin kecil. Kalau semakin sering ya tinggal dikalikan. Risiko penularan 1 orang menularkan ke 30 orang. Nah kalau kita jarang ketemu 1 orang ini ya risiko terkena kan kecil. Tapi kalau kita ketemu 30 orang ya masing-masing mempunyai kemungkinan menularkan 30, ya kita ketemu ke 30 orang, jadi kemungkinannya bisa hampir pasti 100%. Makanya physical distancing, social distancing, hindari kerumunan, jangan membuat kerumunan. Nah itu harus sering diulang-ulang supaya masuk ke alam bawah sadar ya. Kemudian vaksin terbaik itu vaksin apa yang tersedia. Itu yang terbaik. Jangan menghayal yang tidak ada. Kita tersedia misalkan Sinovac, tersedia Pfizer, itulah vaksin terbaik yang sudah pemerintah sediakan. Jangan meminta vaksin yang tidak tersedia atau belum diproduksi, nah itu malah tidak baik jadinya. Data vaksinasi per kemarin 31 Juli sudah vaksinasi pertama hampir 50 juta. Untuk vaksinasi kedua sudah lebih dari 20 juta. Kita berkejar-kejaran. Mudah-mudahan segera herd immunity tercapai. Maka gerakan pemerintah adalah ingin 1 juta per hari, ya, pernah tercapai 1,4 juta kalau nggak salah itu. Dalam momen tertentu, artinya itu mungkin. Nah, tapi siapa bisa seperti lari 100 meter, bisa 9 detik per 100 meter, tapi kan tidak bisa dikalikan sebegitu saja. Kalau 10 kilo ya 9 detik kali 10 kan enggak. 100 meter kalau 1 kilo 9 detik kali 10 kan enggak. Ada momen agak melambat, menyepat karena jaraknya semakin jauh. Apalagi maraton ya enggak bisa. Kemudian pengobatan setelah bisa dicegah baik dengan makan bergizi, olahraga, kemudian menggunakan uang elektronik, bisa dengan vaksinasi dan sekarang pengobatan. Saya garis bawahi bahwa harus berkonsultasi dengan dokter pengobatan. Ini namanya obat, bukan vitamin, bukan yang lainnya. Harus dikonsultasi dengan dokter. Nah, dari pemerintah sudah memberikan kompetensi, semua dokter kompeten dalam menangani COVID. Nah, itu sudah kita pegang ya. Jadi baik itu dokter spesialisnya bukan di bidang itu, dokter umum pun sudah kompeten ya. Karena dibuatkan oleh pemerintah kompetensi khusus masa pandemi ini.
konsultasikan, dan semua dokter wajib menambah ilmunya. Jangan, saya dokter di lab, Prof, saya nggak perlu belajar. Nah, semua ini kami ini dari segala spesialisasi turun tangan, karena memang harus demikian, bahu-membahu, hand to hand, untuk memberi informasi edukasi yang tepat, bukan hoax ya, bukan informasi abal-abal ke masyarakat. Semua ada datanya, dari mana dikutip dan sebagainya. Kemudian informasi yang tidak dipertanggungjawabkan, please cek dan dicek, biasakan seperti itu. Ada informasi skeptis, benar nggak, coba cek. Kalau benar ya kita konfirmasi, benar ini ya. Ya langsung main share, langsung percaya langsung, itu tidak ada kesengajaan juga yang menyebarkan itu. Kemudian jangan mencoba mengobati diri sendiri berbekal kata orang, itu berbahaya sekali ya, karena berbeda premorbidnya sakit yang diidap saat ini, penyulitnya. Pengobatan. Jadi setelah berdasarkan hasil konsultasi, ini prinsipnya informasi yang dipertanggungjawabkan gunakan, dan jangan berusaha mengobati diri sendiri. Nah, ini sama. Kemudian ID, pemerintah, Kemenkes sudah berusaha menyikapi dengan telekonsultasi. Kita bisa konsultasi dengan dokter maupun tenaga medis yang terpilih untuk tidak hanya COVID, juga penyakit-penyakit yang menyertai. Nah, dalam masa COVID ini berkembang ya, karena kebutuhan masyarakat ada dan ketersediaan dokter untuk meluangkan waktu, karena sama-sama isolasi, ya kita di rumah juga sama, masyarakat juga di rumah, kecuali ada emergensi harus tertangani baru kita keluar. Kita beri contoh ke masyarakat, kita pun di rumah, saya dari rumah, isolasi juga sama dengan saudara-saudara sekalian, tidak ada bedanya. Cuman mari kita menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Nah, ada jenis telekonsultasi yang seperti ini adalah pengabdian masyarakat, ini tidak berbayar, tapi ada yang berbayar, silakan sesuai ke apa istilahnya, preference, keinginan atau pilihan audiens semua. Jadi manfaatkan agar mendapat informasi. Kalau perlu nama-nama obat yang bisa Anda cari di apoteker, ketemu apotekernya disebutkan, jadi apoteker yang membuatkan resep, minta tolong, atau ke dokter yang ada di apotek itu silakan ya. Jadi itu konsultasi jarak jauh dengan dokter tenaga medis, ini sudah berkembang pesat. Nah, tentang yang sering frequently asked, FAQ, apa yang harus saya lakukan? Kalau bergejala, lakukan yang paling gampang swab antigen. Nah, kalau memang bisa mencapai untuk bisa positif, swab PCR itu yang lebih definitif. Nah, kalau positif ya gejala ringan, isoman, gejala berat, kunjungi rumah sakit. Nah, kalau negatif semua, baik itu antigen maupun ya biasanya kalau swab antigen negatif tidak akan dilanjutkan ke PCR. Ya anggaplah swab antigen negatif, tetap di rumah. Kenapa Anda swab? Mungkin baru kemarin atau 3 hari lalu sempat menghadiri undangan nikah, potong gigi, kematian, melaspas dan sebagainya, banyak kegiatan-kegiatan di masyarakat. Meskipun sudah prokes dengan jarak dan sebagainya, itu tetap juga ada peluang, karena kita nggak tahu, ada Bogor Sumatera prasmanan ya nggak enak, nggak ngambil sedikit, bahkan makan, buka masker, buka mulut. Nah itu yang momen-momen kelemahan kita, serba nggak enak, dibuatkan wedang, tuh iring unggahan nggak enak untuk nggak minum, paksa buka maskernya, semacam itulah. Ada riwayat seperti itu, ternyata tuan rumah yang mengundang kita ternyata COVID, masuk rumah sakit, kita tahu kebetulan, ya kita minta swab antigen maupun kalau positif PCR, kalau negatif ya perasaan merasa agak tidak yakin ya tetap di rumah karantina namanya, patuhi prokes.
Nah, coba diulang lagi 7-10 hari lagi. Kalau perlu konsultasi. Nah, pengobatan sebenarnya COVID-19 itu self-limiting disease virusnya sendiri. Tapi kalau ada komplikasi, ada premorbid, itu lain lagi ceritanya. Itu memang harus ditangani sesuai komplikasinya. Komplikasi ke ginjal ya tangani. Komplikasi ke paru-parunya diambil alih napasnya. Komplikasi ke jantung, komplikasi ke otak, komplikasi ke jaringan yang lain, saluran cerna dan seterusnya, ke mata dan penciuman. Nah, itu masing-masing. Nah, sebenarnya kalau self-limiting disease kan didiamin aja semua, Prof. Ya, tapi kita yakin nggak bahwa imunitas kita bisa ngejar untuk menyembuhkan? Kalau belum yakin, di rumah ya vitamin, vitamin C, vitamin D, ada yang menambahkan B kompleks, kemudian zinc ya silahkan saja. Ya. Kemudian ada gejala ringan, ya kalau udah gejala ringan dengan positif PCR ya perlu minta ke tim Satgas di Puskesmas dan Pasar Timur, Selatan, Utara, Barat atau di tempat terdekat saudara tinggal, aware, waspada, tahu nomor yang dihubungi itu biasanya disediakan di ID atau di kantor dinas. Simpan aja di saku atau save di memori telepon. Kita nggak bakal berencana sakit, tapi kadang-kadang momen itu tidak kita ketahui. Untung ada. Coba kontak. What next to do? Udah sih dengar telepon seling, kadang-kadang tidak nyambung, tidak meresap karena belum menghadapi. Coba kalau sudah ada yang di depan mata kita sakit, ya kita pasti akan 100% aware dan nomor telepon disimpan. Nah, semacam itu kebanyakan. Ya perlu antivirus yang memang sulit ditebus sendiri, harus dengan resep dokter dan di apotek tertentu ya. Nah kalau derajatnya sedang dan berat, ya mau nggak mau harus masuk rumah sakit. Nah tentang isu-isu terakhir tentang ivermectin, nah ini mungkin WHO tidak merekomendasi, tapi di Indonesia ada yang masih memberikan, ada yang tidak diwajibkan. Jadi opsi ya, silakan di sana obat anti parasit. Bagaimana protokol isolasi mandiri ini sudah di-share oleh Kemenkes, tolong difoto atau dicatat atau ditempel di rumah. Kita tidak berencana untuk sakit, tapi sedia payung sebelum hujan namanya ya. Selalu pakai masker dan buang masker di tempat yang ditentukan. Jangan mencampur-campur masker kita, tukar-tukaran tidak boleh. Kemudian jika ada demam, flu, batuk, tetap di rumah, jangan maksa kerja atau ke sekolah atau malah ke pasar atau malah ke terminal. Nah, itu kan menularkan secara tidak sengaja maupun jadi sengaja, tidak tahu demam. Itu ingat. Kemudian fasilitas telemedicine kalau ada, ini namanya telekonseling, belum mengobati baru bicara-bicara dan saling share ya kan. Kemudian kalau sudah memang mendapat informasi telemedicine atau sosial media yang menyediakan, komunikasikan dan hindari naik angkot dan sebagainya. Sebab ya dekat-dekatan itu juga sangat berbahaya. Baru masuk ke tempat konseling atau tempat pemeriksaan, sampaikan saya positif COVID. Jadi semua aware. Jangan didiamin dokternya, kasihan dokternya. Udah dokternya ramah, bincang-bincang, Anda batuk-batuk, dokternya baik hati, hamil lagi. Tolong itu sampaikan, dok, maaf saya COVID, saya mau periksa. Oh beliau kan pakai APD yang sesuai kan gitu. Bukannya nggak ditolong, enggak. Tolong komunikasi, jangan sengaja atau tidak sengaja diem aja. Ya, itu berbahaya sekali. Ya efeknya kan dokternya pulang, perawat pulang, tenaga medis pulang, ya kebayang di rumah kayak apa gitu, jadi tertular semua. Selama di rumah bisa work from home kalau diizinkan, atau ada seperti itu di kantor. Prof, saya pekerjaannya nggak ada work from home, nah itu mesti diperuntukkan masa-masa, Anda harus pakai protokol kesehatan, aware dan sebagainya. Ya betul-betul sangat waspada, tidak hanya untuk kesehatan diri, orang lain juga kasihan. Kalau di rumah gimana? Boleh nggak satu kamar? Ya sebaiknya kamar terpisah.
Kamarnya cuma satu, Prof. Nah, itulah gunanya kalian teman-teman ini punya nomor telepon Satgas, lapor ke Satgas Puskesmas Denpasar Selatan, Jawa Timur yang terdekat, kan di-arrange kamar hotel untuk isoman. Jadi tidak semua isoman itu harus di hotel dan tidak semua harus di rumah. Ya, contoh-contoh seperti ini, kamarnya cuma 1/5, nah itu kan pasti positif semua. Jadi sampaikan, saya tidak bisa isoman, kenapa? 1 di rumah, kamar cuma 1, nah, disediakan oleh pemerintah. 2, ada premorbid banyak di rumah, peka, dadong, dan seterusnya, nah itu sampaikan. Atau ada anak kecil dan sebagainya. Nah, akan dipersiapkan. Beberapa sejawat teman atau yang saya kenal juga siap kontak, memang responsif beliau-beliau itu yang di Satgas. Diarahkan ke lokasi, kebetulan Denpasar Selatan hubungi dokter ini di Denpasar. Dia jawab teleponnya dan disediakan hotel. Memang pemerintah yang menyediakan, jadi bukan hotel bintang 5 sih, bukan, tapi memang layak dan dipantau. Nah, bagi yang memenuhi syarat untuk isoman, kamar terpisah, sudah paham dan diberi sharing buku pedoman isoman, dipersilakan isoman. Ya. Kemudian alat-alat makan, pakaian dan sebagainya, selimut, jaket, slayer, dan selama isoman ya buat cuci sendiri, jemur sendiri, setrika sendiri. Ya, jangan dicampur-campur, sama aja kalau piring sendoknya dicampur, atau teman-teman atau anak-anak yang isoman atau siapapun yang isoman turun ke bawah ke lantai 1 makan dengan alat makan yang bercampur, kan tidak isolasi namanya, itu sosialisasi namanya, sosialisasi mandiri jadinya, semua kena. Kemudian beli termometer yang murah, cek suhu harian, Arsila, supaya tahu monitoring, catat kalau mampu ada lebih sedikit di saturasi oksigen yang dijepit di jari. Batuknya bagaimana, tolong diperhatikan. Ada keluarga yang accompanying person di rumah itu ya. Jangan kalau sendiri itu enggak, jangan isolasi. Saya hanya single ya, itu harus diisolasi di tempat yang disediakan. Syaratnya isoman ada yang mengawasi. Perilaku hidup sehat dan bersih, nah ini normatif, semua harus mengikuti, sehat maupun sakit juga harus sama, apalagi sakit kan. Kemudian jaga kebersihan dan kebersihan rumah, bersihkan hal-hal yang tersentuh, droplet bersin tadi di mana batuk disemprot aja, jangan melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim, jadi yang sakit kita sakiti, pukul, nggak usah. Ya. Tinggal disemprot ya, mati virusnya. Atau jemur pakaian selimutnya itu di bawah sinar matahari pagi. Sampai badan kita juga perlu sunbathing untuk membantu membersihkan paru-paru. Hangat itu enak, dilatasi, longgar pernapasannya. Kalau memberat, suhu demam tambah tinggi, sesak napas, saturasi turun dari 95%, yang hubungi untuk dirawat. Jadi tidak semua perlu dirawat. Kemudian vaksinasi, ini gunanya apa? Kembali lagi di garis bawah, untuk menurunkan risiko. Risiko itu tetap ada tapi turun. Semakin sering terpapar, ya peluang untuk terkena semakin tinggi. Jangan over confident atau euforia. Saya sudah divaksin 2 kali, jadi pasti sehat. Tidak seperti itu hitung-hitungan. Semua hitung-hitungan probabilitas atau peluang-peluang yang kita bicarakan. Nah, begitu mendapatkan vaksin semua lapisan masyarakat, jadi risiko tertular amat sangat rendah. Ya. Dan awalnya masyarakat di atas 18 tahun sekarang sudah menyasar ke usia 12-17 tahun. Bila belum menerima vaksin, segera hubungi sekarang kantor polisi, kantor TNI, rumah sakit, puskesmas, bahkan sampai perusahaan-perusahaan dengan vaksinasi yang gotong royong, semua sudah bisa menyediakan. Jadi asal kita mau dan yakin untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri, menyelamatkan bangsa, vaksinasi ya. Karena jelas sekali sudah gratis, kemudian untuk menurunkan risiko menjadi program nasional, hubungi aja layanan kesehatan terdekat. Nah, untuk pencegahan ini perlu dicetrak foto biar bisa ditempel ya, wajib pakai masker, tetap
jaga jarak, sering cuci tangan, pakai sabun, air sanitizer dikantongin atau dikaitkan di pinggang, tas pinggang dan sebagainya. Nah, normatif ini pasti makan makanan bergizi seimbang, jangan terlalu banyak karbo, terlalu banyak protein, saya seimbang. Kemudian rajin olahraga, istirahat cukup. Nah, jarak jauh dulu untuk hubungan antar manusianya, tidak salaman, tidak peluk-pelukan, dan gunakan uang elektronik. Nah, sampai di rumah langsung mandi, pakaian-pakaiannya dikumpulkan, langsung mandi, baru ketemu istri, anak, misan, siapapun yang di rumah, baru boleh peluk, cium, baru ngambil piring makan. Ya, jangan baru datang langsung sepatu masuk kamar, kemudian tas ditaruh di atas meja makan, jaket, dasi ditaruh di ruang tamu, ambil makan, habis makan tertidur di sofa, itu kan berbahaya bagi yang lain kan. Ya enggak sengaja memang, tapi kan siapa tahu di pakaian dan sebagainya itu ada yang nempel gitu, tidak pernah tahu dan tidak akan tahu hal itu. Nah, masker ganda ini penjelasannya, jadi masker medis di dalam, masker kain di luar. Ini dipercaya bisa mengurangi risiko daripada hanya menggunakan satu masker. Baik, saya kira sampai di sana dulu. Mudah-mudahan ada take home message yang bisa didapat dari selayang pandang. Nice to know apa-apa yang perlu diketahui tentang COVID-19. Terima kasih, co-host, moderator, saya kembalikan waktu. Ya, terima kasih sekali Prof. Cok Mahadewa atas informasi selayang pandang mengenai COVID-19 kepada kita semua. Kita langsung masuk saja ke sesi diskusi. Prof, sudah cukup banyak ada pertanyaan ini di kolom chat. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama dari Pauline Zakaria. Profesor, saya mau bertanya, kalau saya kerja di kantor di dalam ruangan ber-AC, kan udara sirkulasinya kurang baik. Bagaimana tipsnya agar tidak terkena corona? Lalu bagaimana proses seseorang itu bisa sampai terjadi happy hypoxia? Seberapa bahayakah? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih pertanyaan Paulina. Ya, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat. Ya. Jadi memang untuk secara filosofi memang jangan bekerja dulu kan gitu, work from home diminta. Karena itu ruangan ber-AC itu sudah diperhitungkan oleh pemerintah bagaimana ruangan itu bisa mendapat aeration dengan baik, ya buka semua jendela supaya sinarnya masuk paling tidak setiap hari, sehingga AC yang digunakan tidak mensirkulasi udara-udara yang dari kemarin, lusa, bahkan seminggu muter di sana terus. Nah, itu. Kemudian kapasitas buildingnya juga sekarang sedang wave kedua ini 25% saja boleh di dalam ruangan. Misal kapasitas 50 agar aerationnya baik, sirkulasi baik. Ya 25%-nya 12 orang saja di dalam. Kemudian tetap buka jendela kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan paling tidak buka pintu, gunakan penyaring udara sebelum teman-teman datang bekerja. Jadi diantisipasi seperti itu. Yang pertama, work from home itu paling aman sebenarnya. Nggak bisa Prof harus bekerja, oke, bekerja, kurangi kapasitas. Sirkulasi jendela dibuka, Prof ruangannya nggak ada jendela. Oke, pintu dibuka sebelum bekerja, air purifier dihidupkan agar udara yang ada di sana itu kita yakin plasma sudah tersaring, sehingga angin atau udara yang ada saat ini adalah udara yang bersih hari ini. Nah, karena pesertanya cuma seperempat dari kapasitas ruangan, nah itu dianggap lebih bersih, dan semua yang bekerja mesti dicek dari awal, datang cek suhu paling tidak, kalau demam tolong cekkan diri apa masalahnya. Belum tentu COVID juga, tapi kan paling tidak demam, batuk, screening baru boleh ngantor. Bahkan buat screening dulu massal sebelum mengizinkan bekerja, atau rutin ada suatu tempat pelayanan jasa tiap minggu mereka wajibkan PCR, sehingga yakin, sama-sama yakin bahwa
teman-teman yang bekerja bersama kita, selain udara sudah di air purifier setiap pagi, kemudian jendela buka, kalau ada jendela seringan sih kantor-kantor yang di gedung tinggi-tinggi itu tidak ada jendela, tapi di Bali meskipun pakai AC selalu ada jendela, itu kelebihan di Bali, dan gedungnya tidak tinggi-tinggi dan tidak tertutup total, selalu ada exit, baik itu ex-house maupun jendela kecil maupun pintu, jadi tidak seperti bangunan-bangunan yang perkantoran yang sangat maju modern. Kita masih memikirkan tempat-tempat sinar matahari masuk dari mana, angin bertukar lewat mana, itu masih dipikirkan oleh arsitek-arsitek di Bali. Saya kira kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana seseorang bisa terkena happy hypoxia. Nah, itu kan istilah, kalau ada kemampuan adaptasi seseorang yang bila saturasi oksigennya sudah turun di bawah 95 masih mampu untuk berbicara tanpa terputus seperti komunikasi saat ini, namun saturasinya itu 88, nah itu sudah berbahaya karena kompensasi saja itu. Tidak semua mempunyai kemampuan kompensasi seperti itu. Jadi begitu dekompensatif langsung ambruk, habis atau istilahnya menghadiri sesuatu, habis diskusi atau presentasi tentang desain pada para desainer, dia happy hypoxia. Masih tidak diukur, tapi 88 dari tadi akhirnya benar-benar dekompensasi, sudah asidosis darahnya, pingsanlah yang bersangkutan. Jadi tidak semua mempunyai kompensasi seperti itu. Ya. Itu istilah saja. Nah, seberapa bahaya ya kita menjadi underdiagnose jadinya. Kalau dari awal 94% saturasi sudah, kok saya nggak enak rasanya, perasaan keringat dingin. Nah, itu lebih cepat kita, karena ada keluhan. Ya kan? Mengeluh ya kita periksa, paling enggak ada napas cuping hidung atau bantu napas, coba periksakan. Meskipun kita bukan dokter juga tahu itu tidak normal. Coba periksakan diri ke dokter. Dan cepat terdiagnosa dan cepat ditangani dengan appropriate. Happy hypoxia ini dia tidak mengeluh meskipun sudah fase kompensasi. Sama seperti jantung itu, ada penyempitan sedikit, ada yang sudah merasa sakit cepat terdiagnosa, ada yang betul-betul malah dipakai lari, malah dipakai lomba, bahkan main bola. Nah, itu awalnya memang khusus pada orang itu tidak terlalu mengeluh atau tebal, atau memang ya spesifik dia tidak merasakan nyeri, tidak merasakan sesak. Jadi segala gejala-gejala yang umumnya timbul tidak manifest, justru itu berbahaya, kita underdiagnose ya. Mudah-mudahan bisa dipahami secara, saya gunakan ya bahasa-bahasa yang mudah dimengerti lah. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Prof. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ayuning. Ini pertanyaannya ada 5, mungkin yang pisahkan 2 kali ya, Prof. Yang pertama, Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, Bu Ayuning. Mohon izin petunjuk yang paling aman ketika kembali bekerja setelah melakukan isoman. Menghadapi kemungkinan varian Delta, mengingat belasan di ruangan tempat kerja tertular walau hanya bergejala ringan. Lalu untuk gejala anosmia, apakah harus diberikan obat virus? Dan yang ketiga, sejauh mana keamanan perawatan isolasi mandiri yang dilakukan di rumah? Karena ada teman yang katanya sesak dan memasang oksigen sendiri di rumah. Mungkin itu yang part 1. Baik, terima kasih. Jadi kita kupas satu persatu. Jadi bagaimana petunjuk yang aman setelah isoman mau ke tempat bekerja. Karena belasan orang di ruangan kami tertular walau hanya bergejala ringan. Ya itulah seperti tadi. Petunjuk yang paling aman oleh pemerintah memang
work from home dulu kalau bisa. Ini Prof nggak bisa, ini esensial ya. Pada reasoning tempat kerja yang esensial ya seperti tadi, semua pekerja yang akan bekerja mesti di screening di awal, suhu, kemudian ada riwayat batuk, ada riwayat positif, nah, sudah menjalani isolasi. Nah, semua saling menginfokan, jangan menutup-nutupi, sehingga saya melindungi Anda dan Anda melindungi saya, itu menjadi suatu kesepakatan gitu. Kalau sudah sembuh memang ada batasan 14 hari seperti tadi, kemudian dilakukan swab ulang sudah negatif, masih ditambah sekitar 3-5 hari karena ada peluang untuk menularkan. Jadi ingat PCR itu kan ada CT-nya, cycle di putaran berapa dia menunjukkan atau mendeteksi adanya virus. Nah, kadang-kadang setelah lewat 40 CT baru terdeteksi, nah itu masih sebenarnya meskipun tidak besar peluangnya menularkan. Nah, kalau CT-nya masih positif, itu PCR akan mendeteksi. Nah, begitu di luar kemampuan PCR, putaran cycle untuk mendeteksi PCR itu lebih dari 50 cycle, baru ketemu virus, itu keluarnya negatif jadinya, itu negatif palsu. Nah, tetap ditambah 4-5 hari peluang untuk menularkan. Yakinkan diri sudah sembuh dulu. Kadang-kadang dengan masih ada gejala pun sudah dianggap sembuh karena sudah sesuai masa isolasi dan PCR sudah negatif. Jadi saling mengingatkan. Dan memang ilmu ini semua mendadak harus tahu. Kita, Anda, teman-teman berkecimpung di medis pun harus tahu karena ini menjadi masalah kita bersama. Seperti kita naik perahu besar, badai, ombaknya sangat tinggi, ya kita harus bersama-sama bahu-membahu agar perahu ini tidak tenggelam. Jangan ada 1-2 orang yang malah membolongi perahu, ya kan tenggelam bersama-sama. Jadi mari kita sama-sama saling memberitahu bila belum tahu dan ingin tahulah bila belum tahu, dan cepatlah beradaptasi dengan pengetahuan yang ada karena itu berubah terus. Jadi tidak ada yang fix dari awal karena WHO pun mencari tahu juga, kita juga mendapat pengetahuan dan seterusnya itu. Jadi positif thinking, berarti update ilmunya tambah lagi. Jadi jangan di awal bahkan WHO nggak usah pakai masker, sekarang berubah lagi masker double, yang mana benar ya? Dua-duanya benar saat itu karena dulu mungkin tingkat penularannya tidak seheboh ini, Delta belum ada ya dulu, begitu rekomendasi. Jadi jangan kan hal itu. Kita selalu mencari tahu dan ingin tahu agar sama-sama sehat. Anda sehat, saya sehat, kita semua sehat. Kita tidak akan pernah aman sebelum semuanya aman. Itu prinsipnya. Jangan merasa aman di saat di luar sedang wabah tinggi, itu pasti tidak aman. Kita akan hanya aman bila semuanya sudah aman. Kemudian gejala anosmia itu masih perlu waktu. Jadi antivirus itu diperlukan di awal saja. Jangan gejala sisa karena habis sembuh pun masih ada gejala mudah lelah, kadang-kadang ada batuk, nyeri kepala. Jangan terus minum antivirus ya. Jadi dosisnya 5 hari sudah fix itu. Jadi katakanlah dewasa Anda minum 1.600 mg antivirusnya, diminum jarak 12 jam, 1 tablet itu 200, minum 8 3 kapsul itu 600 mili, sama juga tiap 12 jam 3 sampai hari kelima itu cukup. Nah itu rekomendasinya. Jangan masih anosmia Prof, terus diminum nanti keracunan atau toksik dia antivirus. Kan dosisnya kan besar itu, bukan dosis 1 kali 200.
minum sekali 1.600 itu wah, betul-betul. Kalau nggak perlu ya jangan kan gitu ya. Kemudian sejauh mana aman ya perawatan dan di rumah. Nah ini begitu ada gejala memberat jangan di rumah supaya aman. Yang boleh di rumah itu satu pasiennya tanpa gejala atau gejala ringan tapi positif, namanya isolasi mandiri. Gejala ringan ya yang ringan-ringan, batuk sedikit meler, menelan sedikit sakit, suhu ya meriang 37,5 bukan demam tinggi, itu yang ringan. Begitu memberat, stop isoman, segera ke puskesmas atau rumah sakit yang terdekat kan gitu. Jangan dipaksakan isoman sampai bawa oksigen di rumah. Itu ya kalau benar dosisnya dan arahnya kadang-kadang terlalu flow-nya terlalu tinggi dengan kanul kecil iritasi infeksi sekunder. Jadi kan ya tidak seperti itu kecuali disediakan oleh petugas. Nggak di rumah Prof, ya ada misalnya di Wisma Atlet seperti itu atau yang dibuat untuk merawat dengan oksigen silakan. Atau ayah saya dokter Prof, oh ya silakan. Itu ada komunikasi dengan Satgas, ini harus dirawat, harus isoman di hotel yang kami awasi. Tapi saya menjamin karena saya orang tuanya dokter, oh silakan, dok tolong begini kan kembali dikasih buku saku isoman. Nah semua itu mesti sama-sama belajar lah, sama-sama ingin tahu dan mencari tahu. Jangan saling menyalahkan, itu pentingnya karena kita sama-sama ya guru agung memang terus hand bekerja sama, nggak ada yang pasti benar, nggak ada, dan tidak ada juga yang pasti salah. Mari saling menyempurnakan kan gitu. Kemudian ivermectin, ya menurut WHO kan memang belum ada itu penelitian yang istilahnya menyatakan untuk pengobatan COVID ini ivermectin, tapi memang secara in vitro memang ada efek-efek yang secara klinis dia katanya menginhibisi importin namanya di sitoplasma dari virus. Jadi perubahan atau translokasi protein SARS-CoV-2 ini akan dicegah sehingga propagasi virus ini akan terganggu. Dan juga dia ivermectin ini bisa menempel pada reseptor ACE atau angiotensin converting enzyme 2 ya. Jadi mencegah masuknya virus ke inang. Itu baru in vitro, belum ada yang membuktikan secara jelas karena dia memang obat antiparasit gitu. Ada satu report bahwa pasien yang diberi ivermectin, sekelompok pasien ini terbebas dari virus 93%. Itu baru satu report, itu tidak bisa dijadikan sebagai evidence base. Tapi kalau ingin memakai itu opsi ya silahkan ya. Cuman sampai saat ini yang kami tahu di Rumah Sakit Sanglah, RS Unut masih menggunakan regimen-regimen yang disarankan oleh Pak Budi. Silakan kalau memang ada yang menambah dengan antivirus yang atau anti interleukin 6 itu silakan, itu sesuai indikasi. Ini yang umum-umum saya biar nggak ruwet, biar yang sederhana. Jangan menstok obat-obat yang belum direkomendasi oleh dokter Anda ya. Kalau dokternya sudah menyatakan itu perlu, baru itu yang dibeli ya. Agar seragam, jangan sampai terjadi anomali. Bukannya antivirus diberikan, tapi antiparasit ya kan nggak nyambung itu. Misalkan nggak nyambungnya begini, ini seseorang ini lapar, ya kasih makanan. Ya kalau antiparasit ya dikasih minuman, mungkin ya sedikit laparnya hilang karena begah dia, tapi nantinya lapar lagi, malah kurang kalori, seperti itulah. Kira-kira begitu, mudah-mudahan analogi yang dibuat sederhana bisa dipahami. Oke, terima kasih Prof. Izin melanjutkan untuk yang tadi Ibu Ayuning ada pertanyaan lagi satu. Mohon bertanya Prof.
ipar saya terkonfirmasi sekitar 17 hari lalu sejak PCR, MRS sudah 10 hari dengan SGOT dan SGPT tinggi. Batuk parah, sedikit berdarah, saat ini observasi paru. Rencana Senin depan akan di PCR. Apakah ini termasuk long COVID atau bagaimana? Mohon petunjuk. Apa bedanya long COVID dengan post COVID? Terima kasih. Ya, sering ada informasi-informasi tentang long COVID kan gitu. Jadi kalau masih berkaitan dengan infeksi yang saat ini itu tidak termasuk dalam long COVID ya. Jadi kalau kita lihat referensi tentang keluhan-keluhan pasca positif COVID yang masih ada itu disebut fenomena long COVID. Kan misalnya gini, ipar, contoh dari ipar, sudah nyatakan sembuh, kok masih bergejala? Nah, gejala COVID yang bertahan atau muncul kembali hingga berbulan-bulan setelah sembuh, nah ini kan belum sembuh kalau masih batuk berdarah, masih dirawat di paru, itu sedang mungkin infeksi yang menjadi-jadi, apa istilahnya, inflamasi cytokine storm atau apa, itu belum sembuh. Ini kita bicarakan kalau sudah sembuh. Itu yang menjadi istilah atau fenomena long COVID. Jadi sudah sembuh, PCR sudah negatif, sudah pulang, tapi ada gejala yang paling sering mudah lelah, kemudian batuk, ya batuk siapa aja bisa batuk karena banyak hal itu. Hilang penciuman itu masih ke bawah, tapi nafas sudah baik, saturasi oke, sudah bekerja. Nyeri kepala ya, namanya nyeri kepala sebelum COVID pun kita sering sakit kepala dan seterusnya. Nyeri otot, mual, diare, nyeri perut. Jadi long COVID ini tidak menular. Boleh beraktivitas seperti biasa, jadi merupakan gejala sisa, bukan gejala akut atau gejala serangan, gejala sisa. Dan tetap rutin kontrol ya, bisa aja gejala sisanya ada faktor risiko kebutuhan darah tinggi ya bisa menyebabkan komplikasi juga. Atau memang ada DM, ada obesitas, dan gangguan-gangguan jiwa dengan sakit kepala mudah lelah bisa ke arah depresi sampai percobaan bunuh diri. Nah itu. Jadi itu long COVID. Jadi sudah sembuh, ada gejala-gejala sequelae atau gejala sisa COVID, namanya long COVID. Mungkin kira-kira demikian. Terima kasih untuk penjelasannya, Prof. Lalu pertanyaan dari Komang Prayoga tadi sudah dijelaskan sekalian mengenai Vicky value. Kita lanjut ke pertanyaan dari Philip Ferdi. Selamat siang, Prof. Saya mau bertanya sebagai orang awam. Ini sering kita lakukan memang ya, Prof. Jadi memegang wajah ketika berada di luar, di mana potensi menyebabkan terkena COVID. Takutnya dari tangan yang tidak sengaja memegang atau membersihkan wajah. Nah, apa yang harus dilakukan ketika sudah tidak sengaja nih, gitu. Terima kasih banyak. Ya, artinya kan belum pasti akan tertular. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita rubah. Seperti tadi, buka pintu, neken tombol AC, buka jendela, mindahin kursi, ya pakai tangan kiri sekarang ya. Sehingga peluang untuk menyentuh mukosa, kalau megang wajah kan cepat cuci muka supaya nggak masuk ke lubang hidung, itu port entry-nya mukosa mata, mukosa hidung, sama mulut itu. Kalau wajah cepat cuci ya, cuci muka gitu, datang dari mana, bahkan mandi lebih baik ya. Jadi rubahlah kebiasaan, kalau saudara-saudara itu kinan pakai tangan kanan, pakai kiri sekarang. Hingga peluang kanan ini bersih dia, masukkan ke dalam saku, kiri sekarang buka pintu, apa-apa pakai kiri. Jadi kalau refleks gatal seperti contohnya, pakai kanan jadinya, jadi bersih ya. Kalau sudah terlanjur cuci muka, atau
sampai cuci lubang hidung, kumur-kumur kalau kira-kira biar nggak masuk ke orang mulut, kumur dengan betadine, gargal dan seterusnya ya. Kemudian apa tadi ya? Droplet yang ada di tangan ya, cuci tangan sering. Kadang-kadang seseorang bersin droplet pada handle elevator misalkan di mall atau di kursi. Orang ini etika bersin harusnya pakai lengan baju atau daleman baju, nggak sempat saking cepatnya bersin terpaksa pakai tangan. Nah, tangan ini ada droplet banyak, nah, diusap-usap di sembarang tempat. Nah itu kita datang nggak ngerti, nyentuh wajah. Ya cuci tangan lebih sering ya. Kalau sudah terlanjur ya basuhlah apa wajahnya, hidungnya, sekitar mulut dan gitu ya. Untuk selanjutnya jangan diulang lagi karena itu kan peluang. Jadi bukan pasti, kena peraga, nah seperti itu. Ada peluang untuk kena. Semakin sering ya semakin dikalikan aja peluang. Misal probabilitas droplet mengenai kita, satu orang bisa menularkan ke 30 dengan infection rate misalkan 25% gitu misalkan. Ya jangan diulang 4 kali jadi kan 100% jadinya itu menjadi ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya karena mungkin itu cukup sering terjadi di masyarakat umum, tidak sengaja memegang wajah, memegang badan setelah menyentuh alat-alat atau benda-benda di sekitar yang belum tentu bersih. Mungkin untuk pertanyaan ada lagi itu ada tadi tentang city value ya. Yep. Itu statementnya Komang Prayoga menanyakan city value, coba saya ulang dikit lagi. Jadi pemeriksaan PCR ada namanya cycle threshold atau CT. Umumnya kan di bawah 30 biasanya. Banyak alat-alat yang berbeda, ada yang 35, 40. Sehingga alat itu PCR satu dengan lain tidak bisa dibedakan kecuali CT value-nya sama kan itu. Jadi nilai CT itu ambang batas kapan fragmen materi genetik virus itu yang terdeteksi oleh PCR. Artinya gini, siklus keberapa fragmen virus itu terdeteksi. Nah, semakin kecil siklusnya infeksius sekali gitu. Banyak berarti ada di sampel tadi gitu. Jadi semakin rendah nilai CT value-nya, threshold-nya, cycle threshold ini, semakin banyak jumlah materi genetik virus yang ada di sampel yang secolek itu. Bayangkan kalau di tubuh kan gitu. Jadi nggak perlu seluruh tubuh diperiksa, di sampel itu sudah bisa menilai tingkat kepadatan atau viral load yang ada. Jadi kalau misalkan CT value-nya tinggi bahkan tidak terdeteksi, bukan berarti tidak ada ya. Tunggu ulang lagi, makanya PCR-nya kemarin negatif, masa diulang? Nah, mungkin CT value cycle threshold dari alat PCR ini beda-beda kan. Punya alat yang lebih canggih, ya bisa dia mendeteksi misalkan CT value 40. Nah, satu alatnya 35, berarti yang putaran ke 40 nggak dilakukan, jadi kelihatan negatif. Padahal kalau diteruskan istilahnya fragmen siklus keberapa tuh ketemulah fragmen, jadi positif jadinya gitu. Namun lihat CT value-nya, kalau positif CT value 50 gitu atau enggak ada lah 40 katakan, itu sudah minim sekali gitu. Ya. Kali enggak ada gejala. Nah, yang infeksius itu kalau CT value-nya 5 udah kena, waduh itu memang betul-betul harus minum obat antivirus. Dan nilai CT itu tidak menunjukkan jumlah virus yang hidup, nah, tapi memang banyaknya, bisa matinya banyak di sana. Pokoknya fragmen materi genetik kondensasinya tinggi sehingga belum tentu infeksius sekali, tapi banyak ada. Itu yang pentingnya.
berilah antivirus. Nah, masa virus ini kan ada masa hidupnya. Jadi secara klinis kenapa cuma 5 hari, dalam 5 hari diberi antivirus dia akan mati. Nggak dilanjutkan 14 hari, nggak. Bukannya ngirit dan sebagainya. Memang antivirus 5 hari, nanti meskipun CT value-nya gejala sudah hilang, CT value masih ada, bisa saja itu terjadi. Kalau dulu kan diulang sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh, dianggap padahal sudah sehat. Nah, karena lupakan CT value, itu hanya menunjukkan bahwa fragmen materi genetik dari virusnya masih ada, tapi bukan berarti dia sedang menularkan atau menggerogoti. Ada itu pejabat negara 90 hari di PCR masih positif, enggak dikeluarkan dari isoman. Sekarang enggak, sekarang sudah lebih memahami kalau sudah lewat kemungkinan hidup virusnya, karena PCR itu dengan istilahnya cycle threshold itu hanya mendeteksi ada tidaknya fragmen virus. Mau mati, mau hidup, dia deteksi gitu. Nah, kalau sudah ada virus, pengobatan yang bagus dan sebagainya, pasiennya klinisnya sehat, nggak usah disoman 90 hari seperti dulu ada itu kasusnya. Virus vitamin hilang semua, ya lepas dari isoman. PCR lagi, Prof. Nah, tidak wajib. Nah, kalau dia nakes wajib PCR agar tidak istilahnya menularkan, memberi resiko. Nah, ini kan di rumah saja misalnya orang-orang. Jadi istilah sembuhnya tidak wajib untuk PCR kedua. Kalau dulu kan PCR setiap 5 hari sampai negatif. Nah, itu kejadian 90 hari PCR positif terus. Nah, namanya PCR dia hanya mendeteksi ada tidaknya fragmen. Bangkainya dideteksi, oh masih ada, orang udah infeksi ya enggak apa-apa gitu. Agar kasihan masuk 3 bulan isolasi mandiri, enggak bekerja malah dipecat nanti. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sekali Prof untuk penjelasan tambahannya mengenai CT value. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Prof. Pertama, apresiasi dari Gung Pande, berterima kasih untuk acara ini karena saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, dan dari Bapak Gung Pande ada pertanyaan, yang membeli alat saturasi di rumah untuk memantau oksigen. Jika misalnya saturasi di bawah 90, apa yang harus Tiang lakukan? Terima kasih banyak Prof. Salam sehat selalu untuk Prof. Oke, Swastiastu, Gung Pande yang bertanya, terima kasih. Medway atau ada lebih silakan di saturasi. Umumnya yang bagus itu di atas 95%. Kalau klinis baik, saturasi 90, coba konfirmasi. Kan kadang-kadang alat kita yang pakai baterai 1 itu yang bisa tidak tertera atau tervalidasi dengan baik. Coba konfirmasi ke pusat layanan terdekat, dipakai saturasi yang benar-benar valid. Nah, di sana menentukan. Umumnya kalau kuku bersih, tidak ada kutex, tidak ada infeksi, dan tidak ada yang menghalangi lah lapisan-lapisan di kuar, atau kuku bekas kegencet, ada kebiruan hematom, ya jelas nih mengurangi. Apalagi yang dicek di jari kaki, ya pakai jari tangan, kira-kira yang paling bersih, ya. Itu yang diulang-ulang, coba diulang-ulang. Kalau memang agak sesak, demam, saturasi 89, nah langsung aja ke rumah sakit. Jangan dipaksakan untuk ngecek ke gunting dibersihkan, nah itu memang salah. Tapi kalau memang tidak demam, sehat, cek sekali, coba 90 ya. Nah, coba cek di jari yang lain, siapa tahu ada faktor error alatnya. Kalau memang ada klinis ya ke rumah sakit nih. Ini hanya untuk membantu seperti
cek suhu juga, karena termometer yang kita beli tidak valid, panik juga. Bukan panik, ini sebaliknya, harusnya demam, suhunya keluar cuma 36, padahal udah merasa demam 38. Coba cek dengan alat yang lain. Tadi pakai elektronik cicit gitu, pakai yang air raksa, mesti begitu nih sebelum kita decide something untuk diri kita nih. Mudah-mudahan bisa dimengerti nih. Tapi kalau memang ada klinis saturasi di bawah 90 ya nikah indikasi ngamar. Jangan isolasi mandiri. Justru kalau dipaksa isoman salah yang menyarankannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Semua pertanyaan sudah terjawab Prof. Mungkin yang simpulkan Prof. Untuk sesi kali ini, terima kasih kepada Prof. Cok Mahadewa yang telah membawakan mengenai serba-serbi dari COVID-19, apa itu COVID-19, bagaimana penularannya, bagaimana gejala-gejalanya, dan bagaimana pencegahan serta pengobatan bagi mereka yang terkena COVID-19. Dari pertanyaan-pertanyaan semua yang sangat antusias dari para peserta ini, mungkin poin-poin penting yang dapat diambil adalah satu, apabila memang bisa buat kita semua yang melakukan work from home, sebaiknya melakukan work from home. Apabila tidak memungkinkan, harus diikuti bagaimana prokes-prokes yang sudah disarankan atau dianjurkan oleh pemerintah. Dari kapasitas ruangannya, bagaimana fasilitas, dan bagaimana pertukaran udaranya agar tetap baik. Lalu mengenai isolasi mandiri, konsepnya adalah tetap harus ada yang mengawasi bagaimanapun itu. Jadi apabila sendiri, bagaimana Prof, saya mau isolasi mandiri sendiri di rumah, sebaiknya menghubungi pusat pelayanan kesehatan terdekat supaya nanti isolasi mandiri ini bisa terjaga. Kan konsepnya harus ada yang mengawasi. Jadi kalau sendiri lebih baik menghubungi fasilitas kesehatan terdekat, dan alat-alat apapun yang digunakan nantinya, entah itu termometer, saturasi, dan lain sebagainya, dapat menunjukkan hal yang benar-benar benar atau kadang-kadang juga salah. Harus kita konfirmasi lagi ke diri sendiri. Aduh, menggigil tapi kok suhunya 36, hati-hati. Bisa aja alat termo kita yang salahnya. Enggak demam, tapi kerasa sekali badan menggigil, meriang. Itu hati-hati. Atau kita tidak rasa sesak sama sekali, saturasi turun. Bisa aja itu benar. Yang namanya tadi happy hipoksia. Tapi kalau sudah kita ngerasa sesak sekali, enggak enak. Kok saturasinya bagus? Coba periksakan diri ke pusat kesehatan terdekat atau langsung ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi. Jadi semuanya itu yang dilakukan di isolasi mandiri adalah screening. Dan tetap yang terpenting adalah di zaman COVID ini adalah lindungi diri sendiri. Dengan kita melindungi diri sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Dengan konsepnya adalah tetap 6M. Sudah diulang-ulang supaya katanya tadi masuk di alam bawah sadar kita. 6M itu adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang paling terakhir adalah mendapatkan vaksinasi. Bila kita belum mendapatkan vaksinasi, apalagi sekarang warga Bali harus jadi green zone, hubungi segera pusat pelayanan kesehatan terdekat atau petugas-petugas terkait supaya bisa mendapatkan vaksinasi sesuai dengan hak kita. Mungkin seperti itu dari Prof. Cok, ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah. Terima kasih co-host atas resumenya. Mudah-mudahan ada take home message buat semua yang hadir secara online tatap maya kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya Om Santi. Terima kasih Prof. Demikian untuk sesi spesial topik pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus ini. Pada semua peserta, terima kasih atas keikutsertaannya. Salam sehat selalu kepada kita semua. Selamat siang. Selamat siang.